5 titik dari total 12 titik area terkontaminasi cesium 137 yang berada di luar kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten telah selesai didekontaminasi. Hal ini disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik usai mengunjungi warga di area relokasi bersama sejumlah petugas dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan Badan Riset dan Inovasi Nasional di Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Menurut Hanif, 5 titik lainnya masih menunggu proses penyementasian, sementara 2 lokasi tersisa menanti rekomendasi dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebelum dilakukan pemagaran dan penyemenan. Sementara terkait kondisi warga yang sempat terpapar, Hanif memastikan sebagian besar sudah pulih dari kontaminasi radiasi. Sedangkan 22 perusahaan yang sebelumnya terindikasi terpapar radiasi telah dinyatakan bersih. Sama Ibu Bupati memastikan teman-teman kita yang direlokasi sementara dalam keadaan sehat, dan kami sedang mengupayakan bersama tim dan Satgas untuk segera memberesin dekontaminasi dari 12 titik dari seleknya, maka telah selesai 5 lokasi, kemudian 5 lokasi lagi sedang menunggu di semen, sehingga masih tinggal 2. Yang 2 kita sedang nunggu desain dari Bapeten untuk dibakar, yang satunya sedang dikerjakan. Nah, kami minta batas waktu paling tidak ya sampai akhir November ini selesai, sehingga sudah tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan masyarakat. Berapa totalnya Pak terkait hewan itu? Hewan nanti akan ditangani oleh Pak Bupati, Ibu Bupati. Jadi semua hewan yang di sana yang diproyeksikan oleh tim ahli itu terpapar, maka kita akan ambil untuk dimusnahkan. Pemerintah saat ini masih memasang radiation portal monitoring selama beberapa pekan ke depan untuk memastikan tidak ada lagi deteksi radiasi baru. Seluruh limbah hasil dekontaminasi sementara disimpan di PT PMT. Tim Bareskrim Polri tengah menelusuri sumber paparan radiasi yang diperkirakan berasal dari 2 jalur, yakni impor scrap logam dan sumber domestik. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kawasan Stadion Gelora Bung Karno dipenuhi penonton konser grup musik Blackpink. Penggemar Blackpink yang kerap dipanggil Blink tersebut sudah memadati GBK sejak siang hari. Di hari pertama konser Blackpink World Tour Deadline ini, ribuan Blink telah memadati pintu masuk area Gelora Bung Karno sejak siang hari. Ribuan Blink mengenakan kaos bernuansa hitam dan pink lengkap dengan aksesoris bergaya K-pop menambah semarak suasana jelang konser. Ribuan penonton yang hadir tidak hanya dari Jakarta saja, namun juga datang dari berbagai daerah di Indonesia untuk menonton konser Jennie, Jisoo, Lisa, dan Rose. Sementara petugas keamanan bersiaga menjaga di beberapa pintu masuk untuk mengantisipasi membludaknya penonton yang akan masuk ke venue. Untuk melihat situasi terkini menjelang konser grup musik Blackpink, sudah ada rekan Anastasia Rizka di Stadion Utama GBK Senayan, Jakarta. Selamat sore Anastasia, bisa diceritakan seperti apa keseruan dan keramaian jelang konser Blackpink malam ini? Ya, Diandra. Hari ini saya berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Lokasi dari konsernya Blackpink, grup musik asal Korea Selatan yang akan menggelar konser di hari pertama mereka bertajuk Deadline. Nah, saat ini lokasi pintu Gelora Bung Karno Stadion Utama sudah diramaikan para Blink, para penggemar Blackpink yang kompak nih menggunakan pakaian serba hitam dan merah muda. Saat ini cuaca juga sedikit mendung dan tadi beberapa saat sempat turun hujan gerimis, tapi ini tidak menghilangkan semangat dan antusias para Blink untuk menyaksikan konser Blackpink. Untuk gate konser sendiri sudah dibuka sejak pukul 1 siang dan sejumlah penonton juga sudah mulai memasuki area Gelora Bung Karno Jakarta. Ada berbagai di depan tuh untuk berfoto dengan
gerbangnya sudah dihias oleh sosok ini Rose. Beberapa penonton juga tidak hanya dari Jakarta, tapi juga dari luar Jakarta, bahkan dari luar negeri. Ada dari penonton, ada dari yang Surabaya, juga ada yang dari Kalimantan, dan mereka juga kompak mengenakan aksesoris khas K-pop dan membawa lightstick ikonik dari Blackpink. Lalu untuk konsernya sendiri akan dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat atau pukul 7 malam. Dan nantinya Blackpink akan membawakan 30 lagu hits mereka antara Ubaya dalam Jepang kan bisa lihat Rose dan Jisoo. Begitu biasa. Baik, terima kasih Anastasia. Rizka melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Pemirsa, sementara itu personel boyband BTS Kim Namjoon atau RM mencetak sejarah sebagai artis K-pop pertama yang berpidato di acara KTT APEC di Korea Selatan. Dalam pidatonya, pemimpin grup BTS tersebut menyampaikan pesan inspiratif tentang seni dan budaya. Leader BTS Kim Namjoon atau RM sampaikan pidato inspiratif di hadapan para pemimpin dunia yang menghadiri KTT APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan. RM mencetak sejarah sebagai artis K-pop pertama yang menjadi pembicara utama di acara tersebut. Dalam pidatonya yang disampaikan menggunakan bahasa Inggris, RM menggabungkan perjalanan pribadinya, kebangkitan global K-pop, serta ajakan langsung kepada pemimpin APEC untuk membantu pelaku seni di seluruh dunia. RM juga meminta para pemimpin APEC untuk melihat potensi kreatif bukan sebagai sektor yang terpinggirkan, melainkan sebagai mesin utama inovasi dan persatuan. Sehingga para pelaku seni harus dibantu dan didukung, terutama dukungan finansial. There are creators all around the world. Please help them. Give them the financial support so that their own creativity can bloom. Give them the opportunities so that their talents can really shine. When you think about investing in tomorrow's generations, think about culture as well as economics. Culture and art are a powerful force that moves hearts. They are the fastest messengers that carry diversity and resonance. As the leaders of APAC, your policies and support will be the canvas and playground for all the creators. Mengakhiri pidatonya, RM berharap semakin banyak pelaku bisnis dan pemangku kebijakan yang mendukung kreator. RM pun dipuji netizen karena dianggap berhasil menyuarakan keinginan anak muda.